wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang kami hormati Dewan Penasehat yang mulia subuh Al-Ustaz Dr. Muslim Abdul Karim, yang kami hormati Ketua Sajadah Subuh Al-Ustaz Miftah Surur, yang kami hormati Wakil Ketua Sajadah Subuh Al-Ustaz Zainul Hakim, yang kami hormati para asatid yang ada di hadapan kita semua, Al-Ustaz Zaki Mubarak, Al-Ustaz, semua yang ada di hadapan kita, tanpa mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya kepada beliau, walaupun tidak disebutkan namanya satu persatu, tapi kita bersyukur dengan kedatangan beliau-beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan berkaitan dengan para alim ulama, serta yang kami hormati bapak-bapak dan pengurus mushola Al-Ikhwan Al-Ihsan, ya, mushola Al-Ihsan. Baik bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebetulan saya ditugaskan membaca kitab. Pada kesempatan ini saya akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Saya akan bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, menyatakan, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Jadi Nabi membonceng beliau di atas kendaraannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas yang ketika itu usianya sekitar 12 tahunan, jadi belum dewasa. Rasulullah menyatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Ya gulam, wahai anak kecil. Jadi panggilan untuk anak kecil itu gulam. Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfaduka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak.
jagalah Allah, maka Allah akan memperhatikan kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kalian harus meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika kalian harus minta pertolongan, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa'lam, kata Nabi. Dia melanjutkan sabdanya kepada Abdullah bin Abbas. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, kalau seandainya suatu kaum berkumpul untuk berusaha memberikan pertolongan kepadamu, maka mereka tidak bisa menolongmu kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in. Kalau seandainya suatu kaum mereka berkumpul untuk membahayakan dirimu atau untuk mencelakakan dirimu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Maka mereka tidak akan membahayakan dirimu kecuali sesuai dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan untuk. Rufi'atil aqlam, pena penulis takdir itu telah diangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembarannya telah kering. Maksudnya setiap sesuatu takdirnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini mengajarkan kepada kita, ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa maksudnya menjaga Allah? Maksudnya adalah jagalah perintah dan larangan Allah. Jagalah perintah-perintahnya dan jagalah larangan-larangan. Kalau itu perintah, laksanakan semampu-mampunya. Kalau itu larangan, jauhi semampu-mampunya. Maka inilah yang dimaksud dengan menjaga Allah. Maka orang yang menjaga Allah, Allah pun akan menjaganya. Karena disebutkan ihfazillaha yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, maka Allah akan memperhatikan diri. Wallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan Allah Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Syekh Ali Al-Qarni dalam ceramahnya yang beliau kasih judul Hakada an namatil hayat, beginilah hidup mengajari aku. Beliau menceritakan bahwa bagaimana Allah itu menjaga orang-orang yang senantiasa menjaga perintah dan larangan Allah. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka kemudian muncul nabi-nabi palsu. Muncul nabi-nabi palsu. Karena nabi masih hidup aja sudah muncul nabi palsu, yakni Musailamah Al-Kadzdzab di Yamamah, ya. Jadi Rasul masih hidup di wilayah Yamamah yang jaraknya lumayan jauh dari Madinah. Itu sudah muncul seorang nabi palsu yang kemudian pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu pas itu yang palsu, Musailamah Al-Kadzdzab. Tapi setelah itu muncul lagi nabi palsu yang lainnya. Ada Aswad Al-Ansi, kemudian ada Tulaiha Al-Asadi, kemudian ada Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi, ya, dan terus akan muncul nabi-nabi palsu. Jangan itu di Indonesia aja ada nabi palsu, ya. Ada Ahmad Musaddiq, ya. Dia malah 3 kali jadi mengaku sebagai nabi palsu. 3 kali udah di penjara keluar ngaku lagi, ya. Di penjara keluar ngaku lagi. Ada juga di daerah Cempaka Putih, ada Lia Aminuddin. Dia bukan cuma ngaku nabi, ngaku Jibril, Pak. Ya. Ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Hebat polisi kita, Jibril ditangkap, Pak. Ya. Hebat, ya. Subhanallah, ya. Kemudian muncul lagi di daerah
Garut apa daerah Jawa Barat sana. Nabi palsu namanya Tugimin. Susah kita baca sholawatnya. Allahumma sholli ala Tugimin wa ala ali Tugimin ya. Susah. Tapi nabi-nabi palsu memang akan senantiasa muncul. Karena kata Nabi sebelum muncul Dajjal yang sebenarnya, maka akan muncul nabi-nabi palsu, ya, akan muncul orang-orang pendusta, yas'umuna annahum nabi. Mereka semua mengaku sebagai nabi. Nah, salah satunya yang mengaku nabi itu adalah Aswad al-Ansi yang ada di Yaman. Dia kumpulkan itu para maling, dia kumpulkan para perampok, para begal, kumpulkan dalam satu kelompok mereka yang kelompoknya dinamai Saddun an Sabilillah, kelompok yang menghalang-halangi jalan Allah. Maka Aswad al-Ansi ini berubah-ubah. Setelah Rasulullah wafat, kata dia, gak ada lagi kewajiban untuk bayar zakat, ya. Tidak ada lagi kewajiban untuk pergi haji, tidak ada lagi kewajiban puasa Ramadan, cuman yang wajib sholat doang. Jadi dirubah itu, nggak usah bayar zakat, nggak usah haji, nggak usah puasa, sholat doang. Ya banyak pengikutnya, ya banyak pengikutnya. Akhirnya datanglah seorang ulama yang bernama Abu Muslim al-Khawlani mengingatkan Aswad al-Ansi, ya, ittaqillaha fid da'wati nubuwah. Takutlah engkau kepada Allah ketika engkau mengaku sebagai nabi. Bukannya sadar ini Aswad al-Ansi, dia malah menangkap Abu Muslim al-Khawlani. Kemudian Abu Muslim diikat, dan kemudian Aswad al-Ansi memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan kayu bakar ditumpuk untuk membakar Abu Muslim al-Khawlani. Maka ketika Abu Muslim al-Khawlani tidak dilemparkan ke dalam api, maka kemudian Aswad al-Ansi sang nabi palsu berkata, "Ya Abu Muslim, in kunta 'alal haq fasayunjika Allah." Wahai Abu Muslim, kalau engkau di atas kebenaran, maka Allah akan menolongmu. Wa in kunta 'alal batil sata'lamu wa na'lam. Tapi kalau engkau yang di atas kebatilan, saya yang benar, kata dia, maka kita lihat apa yang akan terjadi. Maka Abu Muslim diangkat, dilemparkan ke dalam api yang membara. Api yang besar membara sampai sebagian riwayat menyebutkan kalau ada burung lewat di atasnya langsung jatuh, saking tingginya itu api. Maka ketika dia diangkat untuk dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, maka Abu Muslim al-Khawlani berdoa, "Ya dzal izzati allati la tudam war rukni alladhi la yuram, ya man la yuhzamu judduh wa la yughlabu awliya'u, anta hasbi wa man kunta hasbahu faqad kafaita, hasbiyallahu wa ni'mal wakil." Dia berdoa itu, ya dzal izzati allati la tudam, wahai yang mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan yang tidak mungkin dikalahkan, waruknil ladzi la yuram, yang mempunyai kerajaan tidak mungkin diruntuhkan, ya man la yuhzamu junduh, wahai yang bala tentaranya tidak mungkin dikalahkan, wala yughlabu awliya'u, yang para wali-walinya tidak mungkin ditaklukkan, anta hasbi, engkaulah penolongku, wa man kunta hasbahu faqad kafaita, barang siapa yang menjadikan engkau sebagai penolong, maka dia tidak pernah kalah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka dilemparkanlah Abu Muslim al-Khawlani ke dalam api yang menyala-nyala. Maka api itu kemudian membakar tali temali yang mengikat Abu Muslim al-Khawlani. Tapi dia tidak membakar sehelai rambut pun yang ada pada Abu Muslim al-Khawlani. Baju jubahnya tidak terbakar, kakinya berdiri di atas bara. Kemudian api itu mati dan Abu Muslim tetap berdiri di atas bara dalam keadaan selamat. Melihat situasi seperti itu, sang nabi palsu kemudian berkata, "Wah, ini sihir.
Ya, ini sihir gitu ya. Dia ketakutan, kemudian dia melarikan diri. Kemudian berita itu sampailah kepada Abu Bakar As-Siddiq yang ketika itu menjadi khalifah. Maka Abu Bakar mengirimkan sejumlah pasukan untuk menumpas gerombolan Aswad Al-Ansi. Kemudian membawa Abu Muslim Al-Khawlani ke Madinah. Siapa yang menjaga Abu Muslim Al-Khawlani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia menjaga segala perintah dan larangan Allah. Man hafidallah hafidahullah. Siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaga. Ketika Abu Muslim sudah sampai di Madinah, dia sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi, maka datanglah orang-orang berbondong-bondong ingin tahu cerita yang sebenarnya. Maka ketika dia sedang bercerita, datanglah Umar bin Khattab. Maka Umar kemudian berdiri di hadapan Abu Muslim Al-Khawlani dan berkata, "A'anta Abu Muslim? Apakah kau Abu Muslim?" Qala na'am. Iya benar, saya Abu Muslim. "A'anta alladhi kudibta finnar fa anqadhakallahu minha?" Apakah kau orang yang dilemparkan ke dalam api kemudian Allah menolongmu? Qala na'am. Maka kemudian dipeluk dia oleh Umar bin Khattab sambil meneteskan air mata. Kemudian Umar berkata, "Alhamdulillahilladzi arani fi ummati Muhammad man fu'ila bihi kama fu'ila bi Ibrahim alaihissalam." Maka dipeluk oleh Umar sambil menangis. Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan aku dengan orang yang telah diperlakukan seperti Ibrahim alaihissalam. Man hafidallah hafidahullah." Siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan menjaganya. Maka hadis ini perintah Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas. Tapi hadis ini juga ditujukan kepada kita. Ihfadillaha yahfaduka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau harus meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Dan jika minta pertolongan, maka mintalah hanya kepada Allah. Sekali lagi, bahwa takdir kita telah ditetapkan. Tidak ada yang bisa membahayakan kita kecuali dengan izin Allah. Dan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini manfaat buat semuanya. Karena masih ada Ustaz Zainul yang akan menyampaikan tausiah untuk kita semua. Mohon maaf atas segala khilaf. Aku qauli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.